Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca satu kebenaran firman dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari bacaan ini peristiwa kapal yang ditumpangi Paulus yang terombang-ambing oleh angin badai yang disebut Timur Laut. Kapal tersebut terhempas, terdampar oleh karena terombang-ambing oleh angin badai selama lebih kurang 14 hari lebih, sehingga persediaan di kapal habis, hingga seluruh penumpang termasuk di sini para prajurit, para perwira dan tawanan merasa ketakutan. Nah, itu sebabnya Paulus berpesan kepada semua yang ada di dalam kapal supaya dikatakan tabahkan hatimu. Kalau kita membaca 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Paulus bisa berkata tabahkan hatimu. Mengapa? Karena dia sudah mendapat konfirmasi dari malaikat. Ini yang perlu bagi kita orang percaya. Kita harus bangun keakuratan dengan Tuhan, minta konfirmasi dengan Tuhan, sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, yang tanpa kepastian kapan ini akan berakhir, tetapi mari miliki keakuratan dengan Tuhan, sehingga konfirmasi Tuhan jelas bahwa jangan takut. Saya percaya itulah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Tetaplah tabah hati kita. Paulus berkata karena dia malam berjumpa dengan malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya sendiri di sisiku. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi saya mau Bapak Ibu, mari pertama tabahkan hati kita. Apapun situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, biarlah hati kita tabah, kita percaya semuanya pasti akan berlalu. Dan yang kedua, perkataan Rasul Paulus di sini dikatakan jangan takut. Nah, situasi yang dialami Paulus dan rombongan mungkin sebanyak 276 jiwa, baik prajurit, tawanan, dan perwira, di tengah laut terkatung-katung, tentu membuat mereka semua takut. Siapa yang tidak takut dengan kondisi demikian? Tetapi Paulus berkata, jangan takut. Karena malaikat sudah berkata kepada Paulus, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Itulah yang membuat Paulus berani berkata kepada semua orang yang ada di kapal, jangan takut. Nah, pertanyaan bagaimana dengan kita? Apakah masih ada ketakutan dalam hidup kita menghadapi hari-hari ke depan? Memang secara kedagingan kita pasti akan takut. Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Tetapi percayalah, memang jika kita melihat situasi dan kondisi dunia, bahkan bangsa kita, dampak dari COVID-19 ini, ada ketakutan karena berdampaknya dalam segala lini, terutama ekonomi, juga kesehatan, pendidikan yang kita lihat bagaimana anak-anak sekarang, dan banyak hal yang terjadi. Tetapi sekali lagi, jangan takut. Sama-sama katakan jangan takut. Jangan takut. Mari kita memandang kepada Tuhan. Sehingga malaikat kelak akan berkata, ingat 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kita. Saya percaya pagi ini, tabahkan hati kita dan buang segala ketakutan dari pikiran kita. Karena kalau kita ada dalam Tuhan, kita akan aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi sekali lagi, tabahkan hati, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan di tengah ombak dan arus pencobaan.
perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Katakan bagaikan kapal. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Percaya Tuhan memperhatikan kita. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Katakan Yesus memperhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita percaya Dia adalah sumber kekuatan kita. Kuasa Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai hidupku. Kita percaya kuasa Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber
ini Tuhan, itulah ungkapan hati kami tidak takut sebab Engkau beserta kami. Kami tidak bimbang karena Engkau menyertai kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada saat ini, kami percaya mereka dalam pemeliharaan-Mu, mereka boleh aman, mereka boleh kuat, mereka boleh sabar terhadap situasi dan kondisi. Karena kami percaya segala sesuatunya pasti akan berlalu. Tuhan menolong semua kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.